Apakah bekas luka Yesus dari penyalipannya akan terus bertahan selamanya? Jika ya, mengapa? Apa alasannya? Kita akan membahasnya di dalam video ini. Tontonlah hingga akhir untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Kita hanya mengetahui sedikit rincian berharga tentang tubuh kebangkitan Yesus. Itu adalah tubuh yang sama dengan ketika dia meninggal, namun tidak hanya dihidupkan kembali, tetapi juga diubahkan. Dia masih tetap manusia, namun sekarang dimuliakan. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 1 Korintus 15 ayat 42. Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus dapat menembus pintu dan tembok, namun tetap bisa makan makanan padat. Yohanes 20 ayat 26 dan Lukas 28 ayat 42 hingga 43. Tubuh jasmaninya yang mati di Kalvari dibangkitkan dan diubah menjadi tubuh rohani. 1 Korintus 15 ayat 44 cukup baru, sehingga orang-orang yang paling mengenal dia tidak mengenalinya pada awalnya. Lukas 24 ayat 16 dan 37. Tetapi juga segera mengetahui bahwa itu memang dia. Lukas 24 ayat 31, Yohanes 20 ayat 16 dan 20. Di antara beberapa detail menarik yang kita miliki, salah satu yang paling menarik adalah bekas lukanya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, tubuhnya yang telah bangkit dan dimuliakan masih mempunyai bekas luka. Bekas luka Yesus terlihat dan dapat disentuh pasca kebangkitan. Ia mengajak Thomas yang sempat meragukan kebangkitan untuk melihat dan merasakan bekas luka penyaliban. "Taruhlah jarimu di sini," kata Yesus. "Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Dalam kitab Wahyu, Yohanes menggambarkan Yesus sebagai seekor anak domba seperti telah disembelih. Wahyu 5 ayat 6. Gambaran ini menunjukkan bekas luka, namun ini sangat simbolis dan kita berhati-hati untuk tidak mengambil detail penampilan fisik dari bagian tersebut. Jika Yesus masih memiliki bekas luka penyaliban di surga, mengapa dia memilih untuk mempertahankannya? Bekas luka yang dipertahankan oleh juru selamat kita mewakili beberapa hal yang sangat penting. Pertama, bekas luka itu merupakan saksi abadi inkarnasi anak Allah. Roh tidak mempunyai bekas luka, tetapi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Saat dia hidup di dunia ini sebagai salah satu dari kita, dia menerima bekas luka tersebut, dan Kristus tetap menjadi manusia selamanya. Ketika dia datang ke bumi, dia tidak kehilangan keilahiannya. Demikian pula, dia tidak kehilangan kemanusiaannya ketika dia kembali ke surga. Dia selamanya adalah Allah yang menjadi manusia, perantara yang sempurna dan satu-satunya antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Dia tetap 100% Allah dan 100% manusia. Kedua, bekas luka tersebut mengungkapkan alasan Yesus datang ke bumi untuk menjadi korban bagi kita. Seperti yang Yesus katakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Dia datang untuk menderita bagi kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Rekonsiliasi itu memerlukan penderitaannya. Nabi Yesaya menulis, "Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Yesaya 53 ayat 5. Bekas luka penyaliban Yesus membuktikan pengorbanannya. Adrian Rogers berkata, "Satu-satunya barang buatan manusia di surga adalah bekas luka yang kita buat di tangan dan kaki serta lambung Tuhan Yesus." Ketiga, bekas luka tersebut mengungkapkan bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dosa manusialah yang membuat Yesus disalib. Saat dia ditangkap, Yesus berkata kepada musuh-musuhnya, "Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Lukas 22 ayat 53. Dan dunia menjadi gelap ketika dia disalib. Lukas 23 ayat 44. Namun memang demikian adanya.
Jika Allah menunggu sampai kita menjadikan diri kita benar, kita tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Kita tidak tertarik pada kebenaran dan kita tidak dapat mencapainya. Roma 3 ayat 10 hingga 12. Kejahatan melukai Yesus, dan bekas luka itu adalah bukti bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Keempat, luka yang masih ditanggung Yesus di surga mengungkapkan bahwa Dia menderita sama seperti kita menderita di dunia ini. Dia tahu penderitaan kita. Dia menangis bersama mereka yang menangis. Yohanes 11 ayat 35. Dia menentang dosa sampai pada titik pertumpahan darah. Ibrani 12 ayat 4. Dialah imam besar kita yang berempati terhadap kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Kelima, bekas luka menandakan bahwa kematian telah dikalahkan. Luka yang diterima Yesus sangat mematikan, namun Dia menang atas kematian. Terlebih lagi, Dia mengizinkan kita untuk ikut ambil bagian dalam kemenangannya. Bekas luka tersebut menunjukkan bahwa kemenangan akhir kita ada di dalam Dia. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 55 dan 57. Bekas luka penyalipan yang kemungkinan besar akan dimiliki Yesus untuk selama-lamanya berbicara tentang kasih terbesar yang pernah ada. Yohanes 15 ayat 13. Agaknya hanya Yesus satu-satunya yang mempunyai bekas luka di surga, yang dalam hal ini kita akan melihat pengingat nyata akan kepujiannya. Tanpa peristiwa yang menyebabkan luka tersebut, tidak ada orang lain yang akan berada di sana.